Ya, sudah bersama Derby. Tempo dilempar atau dikirimin kepala babi, tapi dibalas dengan menohok oleh juru bicara istana. Bahkan beberapa netizen ada kasih pesan yang gokil parah. Kita bahas dulu apakah betul ini asli pengancaman atau rekayasa. Langsung aja, ini dia reaksinya. Hari ini kantor Tempo dapat teror. Bayang-bayang Orde Baru kah? Dari pemberitaan, kantor Tempo itu mendapat kiriman kepala babi, dibungkus dalam kotak dan dilapisi styrofoam, dan ditujukan ke salah satu wartawan Tempo. Dan wartawan yang mendapat kiriman itu bertugas di desk atau kanal politik ya, dan juga menjadi host di Bocor Alus Politik. Oke, coba ya kita lihat. Dibuka langsung nggak? Dibuka nggak? Buka aja. Ada alamatnya? Nggak ada. Apa bang? Daging. Kepala babi kan? Iya. Coba buka. Iya ini. Tuh. Oh, babi kan? Semoga salah ya. Ya. Oh iya, kepala babi ini. Kepala babi nih. Bau banget ya. Siapa tadi yang nerima, Bang? Awal. Tadi Cica bawa dari bawah, Heeh. kotak besar, dikirimi paket tidak dikenal, terus dibawa ke lantai kerja kami di Tempo, ikut buka dari awal, udah bau-bau busuk tuh. Pas dicek bawa ke bawah, bener kepala babi juga anjing. Oke, fix kepala babi guys. Jadi kiriman itu bisa ditafsirkan, giliran lo selanjutnya. Pimpinan redaksi Tempo, Setri Yasra langsung Bisa diartikan giliran lo selanjutnya. angkat suara. Oke. Menurutnya, ini bukan sekedar ancaman personal buat Cica, tapi lebih ke upaya membungkam kebebasan pers. Padahal katanya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, jurnalis harusnya bisa bekerja tanpa takut diintimidasi. Ini bukan kali pertama jurnalis Tempo kena teror. Sebelumnya, Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran, yang juga host podcast Bocor Alus Politik bareng Cica, juga pernah diteror. Mobilnya 2 kali dilemparin batu sampai kacanya pecah pada Agustus 2024 lalu. Saat ini Tempo mutusin buat ngelindungin Cica dan Hussein dengan gak biarin mereka bekerja sendirian dan harus selalu ditemani. Tempo juga udah laporin kasus ini ke polisi. Masalahnya, laporan tentang teror Hussein sebelumnya belum ada perkembangan. Tempo khawatir laporan soal teror yang Gila, framing loh. Sempat-sempatnya dia framing di saat dia katanya mengalami ketakutan karena teror ini. Sempat-sempatnya dia framing, dia mempermasalahkan polisi yang gak becus kerja mungkin. Oh my god, masih aja loh. By the way, saya nggak pendengar Tempo, entah Bocor Halus, entah majalahnya atau korannya, saya nggak pernah baca, by the way. Karena saya pernah mencoba untuk mendengarkan 5 menit saja, saya nggak kuat. Di awal itu udah framing. Ya, saya nggak kuat untuk menontonnya. Gini aja deh. Ya, kita semua kenal siapa Tempo ya. Terkenal dengan framingnya. Jokowi, Prabowo, gini. Dan sampai Jokowi menyelesaikan tugasnya nggak terbukti semua. Lalu kalian mengharapkan kami percaya ini benar terjadi. Masih zaman emang kayak zaman dulu, diteror dengan kepala gini. Emang di zaman sekarang ini masih relevan untuk membungkam seseorang? Kan enggak. Sejak kapan jurnalis bisa dibungkam lewat hanya kepala babi? Sejak kapan? Nggak pernah kan? Ini kayak zaman-zaman lampau. Cara-cara zaman lampau untuk memframing, wah gue dianiaya nih guys, gue lagi ditekan ini guys. Cara-cara lampau menurut saya ya, ini terlalu kelihatan banget. Kalau memang mau menyingkirnya, disingkir aja. Kalau memang seberapa sulit sih, kalau ya. Tapi kan buktinya enggak. Saya yakin ya, ini mereka pasti akan nyalahin Pak Prabowo, nyalahin kepolisian. Inilah jahatnya ya.
Tapi itu menurut saya mungkin salah. Tapi beberapa netizen juga sepakat, guys. Ya, mereka yang kirim, mereka yang terima, mereka yang buka, mereka yang kaget, dan mereka yang lapor. Minimal ya Tempo ya. Kalau kamu memang independen, ada kau memuatkan suatu berita yang itu kebenaran. Misalnya Pak Prabowo menyikat habis koruptor, puji dong. Jokowi misalnya banyak membangun yang kebaikan, puji dong. Sampai kau nggak bisa netral, ya mohon maaf ya. Ya kau memang majalah yang didirikan untuk terus menarasikan yang negatif terhadap pemerintah ini. Ini sama aja betul. Sama aja betul kata ini. Provokasi dan pemecah belah bangsa. Ya, media Tempo sudah diingatkan oleh Pak Prabowo Subianto. Hati-hati Tempo, kamu adalah penghambat kemajuan negara. Karena kamu adalah antek asing, media asing memang dibayar untuk memecah belah bangsa. Ingat, ini Pak Prabowo, bukan lagi Pak Jokowi yang bisa Anda main-mainkan. Pak Prabowo sudah mengingatkan Tempo, tapi kalau Tempo masih terus-terusan memecah belah bangsa, habiskan. Saya kira Pak Prabowo nggak segitu kok. Saya yakin itu. Ya, saya yakin itu. Cuma citra buruknya yang selalu dikumandangkan oleh banyak-banyak orang, itu yang memperburuk citra Pak Prabowo. Kalau kita lihat Pak Prabowo saat dia bersentuhan dengan rakyat, sama anak-anak kecil, dia, ya, saya yang dulunya ya agak anti Prabowo, saya sekarang sudah secinta itu sama Prabowo. Saya lihat dia menangis, hatinya dia pada anak-anak. Saya menjadi cinta sama Prabowo. Saya yakin gak akan se-ekstrim itulah. Ya. Oke, dari istana seperti apa jawabannya guys? Ini guys. Kiriman kepala babi. Ini dinilai terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Dari masak aja. Kalau kepala babi dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi Pak. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Ketebak lah. Dengan hostnya itu memposting itu, dikirimin dagingnya aja, jangan kepalanya. Ya membuktikan memang cara-cara demikian itu nggak relevan untuk membungkam seseorang, apalagi jurnalis yang punya perlindungan yang nyata dalam hal meliput berita. Ya, terlepas dari beberapa kasus ya, misalnya kayak yang di Medan, ya. Tapi khusus yang lebih besar, yang terekspos, yang Tempo yang sebesar ini, orang nggak mungkin memakai kekuasaannya untuk membungkam seseorang yang pasti akan mendapatkan atensi yang besar dari masyarakat. Ya, paham maksud saya guys? Paham kan? Ya kalau memang mau membungkam seseorang, langsung aja hilangin bukti. Udah jelas, udah clear semua itu. Tapi inilah cara-cara demikian. Sekali lagi, kalau itu benar ya saya nggak membenarkan langkah itu, tapi itu saya yakin bukan tindakan dari pemerintah untuk membungkam. Pasti itu adalah orang-orang per individu yang ingin membungkam. Kalau itu benar. Kalau itu salah, ada orang dalam yang mencoba menyeting, bukan hostnya, tapi ada orang yang mencoba memframing ini. Oh my god, itu harus disikat sih. Kita capek, kita muak dengan sinetron-sinetron yang berdrama. Ini malah media yang main drama. Jangan sampai ke arah sana. Thank you guys. Bye-bye.